Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Efesus pasal 4 ayat 31 yang berkata sebagai berikut. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam suatu kebersamaan, satu komunitas, satu gereja, satu sektor, untuk memperhatikan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita akan menjumpai banyak hal yang seringkali bisa menimbulkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, hal-hal ini memang tidak enak. Tetapi kita tidak bisa hindari dari situasi yang akan memancing kita, mengarahkan kita kepada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan mungkin banyak hal lain yang buruk. Dan hal ini tidak bisa kita hindari. Tapi yang kita bisa buat, kita buang. Berarti dia pernah ada pada diri kita. Dia pernah menyentuh diri kita. Entah keinginan untuk marah dan mengarah kepada akar pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Itu harus kita buang. Ada orang yang bertanya, kenapa seperti itu? Tuhan tahu kan kita sangat rawan untuk bereaksi negatif terhadap kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan banyak hal lainnya. Tuhan sangat tahu. Karena itu dia pernah jadi manusia. Manusia dengan segala keinginan dagingnya, dengan segala macam ragam keinginan jahat, itu dia sudah tahu karena dia pernah jadi manusia, darah dan daging seperti kita. Apa yang kita harus buat ketika kita disuruh membuang itu dari antara kita? Itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan sangat berdaulat. Tuhan mudah sekali memberkati, membuat kita nyaman, membuat kita sukses, membuat kita jauh dari hal-hal yang buruk. Tetapi karena dia berdaulat, dia ingin kita tidak jadi manja, kita tidak jadi lebay, untuk hal sepele kita jadi hancur. Tuhan mau buat kita jadi kuat. Sebagaimana Ayub dalam Ayub pasal 2 menasihatkan kepada istrinya yang begitu lemah di saat melihat suaminya menderita, di saat melihat kekayaannya sudah tidak ada, di saat melihat buah hati mereka sudah tidak ada. Maka istri Ayub memberikan suatu pandangan yang salah kepada Ayub dengan bertanya, masihkah kau tekun? Masihkah kau percaya? Masihkah kau setia? Masihkah kau bersungguh-sungguh? Sedangkan keadaanmu ini jauh dari gunanya kau beribadah, jauh dari ketekunanmu ikut Tuhan,
jauh dari semua kebaikan yang kau sudah buat selama ini. Kalau kita sudah jadi begini, lebih baik kau hujat Tuhan dan kau mati. Itulah pandangan pikiran manusia yang lemah, manusia yang tidak menyadari kedaulatan Tuhan. Ayub berkata kepada istrinya, "Kau berbicara seperti perempuan gila. Masakan kita hanya ingin yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima." Ayub begitu yakin tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat untuk melakukan apa saja untuk setiap pribadi. Dan dia tahu caranya, kapan waktunya, sejauh apa, seberat apa masalah yang bisa dia tanggung dalam kehidupan orang itu. Karena Rasul Paulus katakan, pencobaan yang kamu hadapi adalah yang biasa saja, tidak melebihi kekuatan kita. Dari hal itu mengingatkan kita harus percaya tentang kedaulatan Tuhan. Karena kita tidak perlu menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dalam diri kita. Karena semua itu Tuhan izinkan untuk kita lewati, bukan kita tinggal di dalamnya. Supaya kita bisa berbicara, kita bisa menasihati, kita bisa mengingatkan di saat ada orang-orang lain yang juga baru melewati proses itu. Karena semua kita tidak lepas dari proses dan kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita. Tuhan tahu apa yang benar untuk kita. Tuhan tahu apa yang mulia dan suci untuk kita. Sebab itu kita seringkali harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Untuk kembali kita ingat kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan bebas mengizinkan kita mengalami segala sesuatu. Tapi Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sampai tergeletak. Sebab itu bangun, buang semua yang merupakan kebahitan, semua yang merupakan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Buang. Karena engkau tidak perlu menyimpan hal itu. Itu hanya ujian yang harus segera selesai. Dia tidak boleh bertahan lama di dalam pikiran kita. Dia tidak boleh bertahan lama dalam hati kita. Dia harus segera lewat. Karena kita bukan orang-orang yang dipersiapkan untuk selalu berkecimpung dengan hal-hal seperti itu. Kita adalah orang-orang terang. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan untuk mencapai tujuan yang mulia dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan ini tanpa izin Tuhan. Sebab itu Tuhan ingatkan kami yang bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, bahwa kami perlu menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak nyaman buat kami, agar kami belajar melepaskan diri dan membuang itu. Karena kami sadar kedaulatan Tuhan untuk kami, bukan hanya memberikan yang baik, tetapi Tuhan juga bisa mengizinkan yang tidak baik terjadi atas kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk membuang itu. Karena kami bukan orang-orang yang harus tinggal terus dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, di dalam kesalahan kami. Tapi kami adalah orang-orang yang sudah ditebus untuk mencapai tujuan yang mulia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.